tadi baru saja kita saksikan bersama upacara pembukaan latihan Super Garuda Shield tahun 2023. Di mana pada latihan kali ini akan dilaksanakan selama 14 hari, 2 minggu, yang diikuti oleh 17 negara. Di mana 6 negara mengirimkan pasukan dan 11 negara mengirim observer. Kemudian untuk latihan yang akan dilaksanakan bertahap mulai dari staff exercise yaitu setingkat brigade dan batalion. Latihan ini latihan posko untuk melatih personil dari berbagai negara dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dari rencana awal saya sampaikan bahwa untuk Garuda Shield ini jangan hanya seperti passing exercise, namun lebih pada mulai dari tahap perencanaan, persiapan, ya, pelaksanaan latihan manuver lapangan sampai pada pengakhiran. Sehingga ini kita mulai sebenarnya sudah sebulan yang lalu kita laksanakan staffing exercise, sehingga untuk staff menyamakan persepsi untuk latihan ini dan juga bagaimana cara untuk melaksanakan pengambilan keputusan. Ini sebenarnya juga lazim dilaksanakan di latihan gabungan kita. Kalau ini namanya di dalam TNI adalah latihan gabungan bersama negara asing. Tapi kalau yang kemarin sebulan yang lalu kita laksanakan di sini juga adalah latihan gabungan TNI. Nah, ini lebih besar lagi, latihan gabungan TNI ditambah dengan negara sahabat, ya, sehingga menjadi latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2023. Berikutnya untuk small unit taktis yang terdiri di atas latihan hutan rimba dan latihan teknis seperti pertolongan pertama di lapangan, perang kota, dan pertempuran jarak dekat. Ini nanti lebih dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat dengan army dari negara yang terlibat, khususnya pada latihan pertempuran darat. Kemudian fleet training exercise, yaitu latihan dua pihak dikendalikan antara pasukan biru dan merah. Nah, ini bisa nanti dilaksanakan juga di laut maupun di darat. Jadi pasukan dibagi dua. Jadi seperti bertempur, dan di situ akan dinilai nantinya bagaimana mereka bisa mencapai kemenangan dari satuan biru dan merah. Ini sebenarnya juga lazim kita laksanakan di latihan gabungan kita. Kemudian operation yang terdiri dari cakupan banyak latihan pertempuran seperti operasi pasukan khusus yang kemarin sudah dilaksanakan antara Koopsus dengan pasukan khusus Amerika, Australia maupun dari Jepang dan sebagainya, melaksanakan terjun tempur, kemudian terjun malam, juga pendaratan khusus, yang ini dilaksanakan oleh pasukan-pasukan khusus yang sudah dilaksanakan kemarin. Kemudian operasi lintas udara atau airborne nanti sama dengan latihan yang akan kita laksanakan dengan Linut. Ya, kalau di kita namanya latihan gabungan Linut, Kogasgab Linut itu yang besok juga akan diperagakan. Kemudian operasi infiltrasi berupa RAN dan CRAN, dan operasi amfibi, bantuan tembakan kapal dan close air support. Jadi nanti akan ada operasi amfibi seperti yang lalu kita laksanakan di Pantai Banongan, yang juga dilaksanakan oleh unsur-unsur laut dan marinir yang akan melaksanakan pendaratan amfibi. Kemudian ada juga bantuan tembakan kapal maupun bantuan tembakan udara seperti yang kemarin kita laksanakan. Kemudian Combined Arm Live Fire Exercise atau CALFEC, yaitu penembakan senjata dengan menggunakan amunisi tajam, sama seperti yang kemarin kita laksanakan. Ya, dari tank, kemudian dari meriam. Ya, dari sini nanti kita lihat di 12 nanti yang besok kita akan lihat nanti di mana kemarin T12, ya, nanti bisa kita saksikan bersama di sana untuk latihan ini. Kemudian Engineering Civil Action Project atau NCAP, yaitu program untuk membantu masyarakat. Ini sama seperti kegiatan kemarin, bakti sosial. Jadi di samping latihan bersama ini, mereka juga akan dikenalkan dengan bakti sosial pada masyarakat yang terdampak latihan ini, sama seperti kemarin. Kemarin di internal kita, nanti kita juga kenalkan pada mereka. Jadi kita tidak hanya latihan saja, tapi peran TNI membantu masyarakat ini juga kita tunjukkan pada mereka. Sehingga di samping masyarakat yang terdampak latihan, mereka juga akan kita laksanakan bakti sosial, bakti kesehatan yang juga melibatkan dari tentaranya mereka.
Ya, secara singkat demikian rekan-rekan media, ya ini latihan Super Garuda Shield yang lebih lengkap karena dilaksanakan juga operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi udara gabungan, juga operasi darat gabungan, dan juga dimulai dengan perencanaan atau proses pengambilan keputusan oleh staf. Mau bertanya, apakah yang ini tahun ini Garuda Shield-nya terbesar dan kenapa dikembangkan menjadi terbesar? Lalu kenapa exercise multinational ini penting untuk Indonesia dan bagaimana Indonesia dealing dengan Cina di Laut Cina Selatan dengan negara partner countries-nya lagi? Dan untuk General Branson, if I may, why Indonesia is important for US in the security field and how US deal with China activities in South China Sea with partner countries? Jadi begini, karena ini latihan gabungan bersama juga ada di dalam doktrin operasi gabungan TNI yang sesuai dengan Kep Panglima, sehingga juga kita laksanakan supaya sekaligus latihannya ini lengkap. Jadi tidak tanggung-tanggung karena kita juga sekaligus mengerahkan alutsista dan prajurit, sehingga untuk meningkatkan profesional prajurit ya sekaligus kita laksanakan latihan yang besar sekalian, karena memang ini juga tidak lepas dari operasi gabungan TNI yang mana selalu melaksanakan latihan gabungan yang sudah di dalam CAT itu sudah ada memang. Jadi operasi mulai di gabungan laut gabungan, udara gabungan, amfibi, kemudian darat gabungan dan sebagainya itu kita latihkan bersama sehingga semuanya tentunya akan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit. Ini yang terbesar tahun ini, Pak? Ya, iya yang terbesar karena memang gabungan tadi. Kalau sebelumnya untuk latihan Garuda Shield kan dilaksanakan oleh TNI AD di Batu Raja. Nah, yang lalu oleh Pak Andika dikembangkan laut. Nah, ini kita kembangkan lagi laut yang lebih besar dengan juga udaranya. Kita kembangkan dengan Linut tadi yang selama ini belum kita laksanakan. Nah, sehingga ke depan dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan